TPA ini tinggal 3 tahun lagi. Kita punya kepentingan untuk memperpanjang umur TPA ini sampai 20 tahun ke depan. Pilihannya salah satunya perluasan. Betul ya Pak Fitro ya? Betul. Jadi kalau misalnya kawasan TPA Gunung Santri bisa diluaskan menjadi 10 hektar, menarik nih. Nah, cuma pertanyaannya dukungan anggaran gimana nih? Memadai nggak untuk kita bisa memperluas TPA untuk wilayah Cirebon Barat menjadi 5-10 hektar supaya umurnya bisa sampai 20 tahun ke depan. Jadi bertanya sama saya? Kamu nanya, Harusnya kamu bertanya-tanya. harusnya Pak Fitro yang menjelaskan karena ketersediaan atau kesiapan anggaran adanya di dinas teknis. Bagi DPRD, bagi kita akan support 100% kalau memang itu buat kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cirebon. Apalagi masalah sampah. Kalau memang asumsi 3 tahun itu sebetulnya ditambah oleh Kubang Geleg, kalau tidak ada Kubang Geleg bahkan kurang dari 3 tahun Pak Ketua. Satu tahun. 1,5 tahun. Jadi sehingga harusnya dinas teknis sudah merangkai itu semua dan mempersiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore bapak-bapak semuanya. Aduh, lagi ngobrol apa nih sore-sore gini? Asik bener kayaknya. Asik cuman rada haus. Oh gitu, wajar karena kita ini lagi puasa nih ya. Tapi ini bentar lagi kita mau buka. Nah sebelum buka juga nih ya, kita pengen ngobrol-ngobrol santai sambil berbincang dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Ada Pak Fitro juga di sini. Itu tempatnya sudah pas banget ya. Jadi pasti ngobrolin soal sampah yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Cirebon juga nih. Ya. Kondisinya gimana sekarang nih Pak Ketua? Kalau dengar-dengar ceritanya, katanya sudah mulai tertangani, tapi masih sebagian saja, karena Kubang Gelegnya belum operasional 100%. Kalau teman-teman pengelola operasional sampah di Kabupaten Cirebon kan memberikan syarat, Pak Ketua, kalau kapasitasnya belum diperbesar, operasional kita juga nggak berani besar karena nanti TPA-nya tidak memadai untuk menampung semua sampah. Ya. Harapan kita sih dengan operasionalnya Kubang Geleg, tingkat kapasitas pengangkutan sampahnya bisa diperbesar lagi supaya tidak ada sampah liar lagi. Oke, memang kenapa sampai sekarang belum bisa dipergunakan nih Pak Fitro? Yang Kubang Geleg, Kubang Geleg kita belum menerima penyerahan dari Dinas PUTR yang melakukan pembangunan. Oke. Nah, kemarin terakhir masih dalam pemeriksaan atau audit BPK, jadi mereka masih belum bisa serahkan. Mungkin mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini atau bulan ini kita bisa mengoperasionalkan setelah penyerahan dari Dinas PUTR. Oke, untuk aksesnya sudah diperbaiki di sana? Aksesnya sudah siap, infrastrukturnya juga sudah siap, dan alat sarana prasarana serta pengelolaan juga kita sudah siap. Oke, sudah ada nih 2 tempat nih, insya Allah bisa dipergunakan. Tapi kondisi di Kabupaten Cirebon sendiri masih ditemukan banyak tumpukan-tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. Gitu. Ya. Pak Teguh gimana nih, Bapak? Ya. Masih banyak ya, Pak? Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Sangat banyak, bukan masih lagi. Sangat banyak. Sangat banyak, karena memang terakhir data 2022 itu kurang lebih 1.200 ton per hari produksi sampah Satu hari. di Kabupaten Cirebon. Sementara Pemkab maksimal 400 ton yang bisa terangkut. Oke. Maksimal. Berarti itu belum bicara minimal. Nah, belum lagi ditambah kekurangan termasuk tadi TPAS yang belum on di wilayah timur, terus juga armada masih kurang, dan kebetulan di DPRD sudah mengesahkan perda tentang penanggulangan sampah yang notabene punya berbagai kewenangan dari tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten serta provinsi juga. Jadi tinggal diakselerasikan, mudah-mudahan 2023 Pak Fitro dan rekan-rekan, kami di DPRD juga dengan rekan-rekan
mensupport penuh penanggulangan masalah sampah ini karena sudah ada payung hukumnya sebetulnya. Sudah ada. Tinggal eksekusinya saja seperti apa. Dari dinas terkait ya? Ya, ini terkait. Oke, tadi saya mau lihat langsung ke sana nih Pak Ketua. Iya. Meninjau langsung. Jadi pertanyaan PR-nya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas TPA Gunung Santri supaya umurnya bisa 20 tahun. Iya. Tadi pertanyaan awal dikoreksi. Kalau memang itu menjadi sebuah kewajiban, kira-kira kebutuhan anggarannya berapa sih Pak Fitra? Berapa tuh Pak Fitra? Ini yang Untuk Anggaran. untuk pembangunan TPA dan perluasan perkiraan itu di angka 25 miliar. 25 miliar. Ya. Tapi itu juga ada beberapa opsi sebetulnya. Kita sudah ada wacana bahwa untuk tukar guling tanah Pemda yang dipakai pihak ketiga itu sudah ada wacana diganti untuk lahan untuk TPA juga. Nah, ini juga bisa menghemat anggaran. Oke. Dan kemudian untuk operasionalnya saat ini kita sudah menyiapkan. Tadi kata Pak Teguh untuk sampai 400 ton. Dengan tambahan operasional sama operasionalisasi TPA Kubang Deleg, insya Allah kita bisa tingkatkan 2 kali lipat minimal. wah, ini menarik ini. Menarik sekali nih. Menarik nih. Ketika ada ruang untuk memperbesar kapasitas dan solusinya juga jelas, ini tinggal gimana para pihak untuk bersinergi memastikan barang itu bisa running. Oke, tidak bisa bergerak sendiri ya Pak Tidak Fitra? bisa berhasil. Perlu ada sinergitas juga. Oke. Oke, dan upaya yang dilakukan juga ini harus maksimal. Ya. Sudah banyak yang dilakukan Pak Fitra ya? Kita sudah mencoba berbagai hal, termasuk kita akhir tahun kemarin sudah menyelesaikan pembangunan TPAS Kubang Deleg, kemudian kita mulai melangkah melibatkan pihak ketiga yang akan terlibat dengan di pengolahan sampah, termasuk dari mulai RT RW sampai Kabupaten Cirebon akan semuanya kita harapkan dapat bergerak untuk melakukan pengolahan sampah. Jadi dari tingkat bawah ya, semuanya ini ya Semuanya. bergerak membantu upaya bisa Kabupaten Cirebon terbebas dari sampah. Insya Allah. Insya Allah. Targetnya kapan tuh Pak Ketua? 2024 2024 bisa bebas kekejar nggak tuh? Insya Allah. Bisa kekejar Pak Teguh gimana Pak? Bisa Optimis, nggak ya. nih Pak? Insya Allah. Insya Allah. Karena memang sampah juga balik lagi Pak, selain pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya, tapi butuh kesadaran kita masing-masing juga. Ya. Jangan sampai nanti di Perda Sampah dijelaskan desa harus menyiapkan TPAS kurang lebih 200 sampai TPS. sorry 200 sampai 400 meter. Nah itu pembuangan masyarakat ke desa harusnya di situ, bukan di pinggir-pinggir jalan dan Iya, lain-lain. iya. Jadi nanti pemerintah daerah tinggal ngangkut dari TPST yang di desa itu sendiri. Oke, jadi solusinya harus ada upaya juga nih ya. Sinergi. Kesadaran masyarakat juga penting. Bahwa budaya hidup bersih ini bagian dari karakter masyarakat Kubang Cirebon. Oke, begitu pemirsa ya. Ya, kita sudah ngobrol banyak nih ya soal sampah ya di Kabupaten Cirebon yang memang sampai sekarang ini juga masih menjadi permasalahan yang mendapat sorotan dari warga khususnya Kabupaten Cirebon. Tapi pemirsa semoga dengan upaya yang dilakukan ini bisa maksimal ya untuk membebaskan Kabupaten Cirebon dari sampah tahun 2024. Oke deh, kita harus pamit dari Ngabuburit bersama Wakil Rakyat dari Kabupaten Cirebon. Besok kita hadir lagi selama Ramadan pemirsa pastinya. Program ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane.